Ngelunjak minta sewa pulau ke Indonesia, Korea Selatan diam saja minyak sawit dipakai Malaysia untuk bayar pesawatnya. Ya, meski mesin pesawat tempur KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korea Selatan telah menyala dan siap terbang perdana pada pertengahan tahun 2022 ini, kontroversi soal pembayaran tunggakan proyek masih bergulir hingga sekarang. Seperti diketahui, Indonesia sempat menunggak pembayaran proyek jet tempur KF-21 Boramae kepada Korea Selatan pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan karena tunggakan pembayaran inilah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan negosiasi ulang soal skema pembayaran biaya KF-21 Boramae. Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan pada hari Rabu tentang pembayaran yang harus dilakukan Indonesia untuk proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama mereka. Hal ini dikutip dari Korea Herald pada Kamis 11 November 2021. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran KF-21 Boramae dengan cara mencicil ke Korea Selatan. Uniknya skema imbal dagang kembali digunakan oleh Indonesia untuk membayar tunggakan KF-21 Boramae kepada Korea Selatan. Indonesia akan membayar menggunakan komoditas seperti minyak sawit atau CPO, karet mentah hingga hasil bumi lainnya. Penggunaan komoditas ini lantaran keuangan Indonesia masih tidak stabil akibat pandemi COVID. Menyoal nantinya komoditas apa yang akan Korea Selatan minta, DAPA masih akan mengadakan pertemuan lagi secara terpisah dengan kementerian terkait Indonesia. Indonesia sendiri kiranya akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan Korea Selatan sebanyak 120 unit. Dikutip dari Han Kyoreh, menurut pejabat DAPA, opsi pembayaran untuk Indonesia beragam, termasuk perlengkapan militer, produk biasa, sumber daya bawah tanah, dan juga lain-lain. Pejabat itu menambahkan bahwa rincian mengenai jenis dan jumlah barang tertentu akan dibahas di kemudian hari. Bahkan jika Indonesia memutuskan untuk membayar dengan sumber daya alam, tidak ada perjanjian yang akan merugikan importir dalam negeri akan ditandatangani. Berbeda dengan pejabat DAPA yang girang akan dapat minyak sawit Indonesia untuk pembayaran KF-21 Boramae, Komandan Militer Korea Selatan justru menginginkan hal lain. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Hankuk Ilbo pada 23 November 2021 lalu. Otoritas militer yang cemas menghela nafas. Dalam 6 putaran negosiasi, bahkan ada rumor bahwa pemerintah Korea akan memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 5 miliar dolar atau 5,9 triliun won sebagai imbalan untuk melanjutkan pembangunan bersama atau mendukung proyek basis pangan. Ada pembicaraan bahwa kontribusi akan sangat berkurang atau periode akan diperpanjang 2 atau 3 tahun, tulis Hankuk Ilbo. Dari sudut pandang kami, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah sumber daya alam. Indonesia yang punya luas daratan lebih dari 9 kali Korea ini merupakan negara yang kaya dengan sumber daya yang kaya akan minyak, gas alam, LNG, dan juga batubara bituminous. Selain itu, sebagian besar sumber daya ini menarik karena Korea sepenuhnya bergantung pada impor dari luar negeri. Misalnya saja, Korea Gas Corporation saat ini mengimpor LNG dari 7 negara, antara lain adalah Indonesia, Malaysia, dan juga Qatar. Beberapa orang bahkan datang dengan ide untuk mendapatkan satu pulau dari Indonesia yang punya lebih dari 10.000 pulau. Tetap saja sulit untuk melakukan pelatihan militer di wilayah sempit tanpa merugikan penduduk. Jadi, mari kita punya pulau tempat kita bisa berlatih sepuasnya. Bahkan ada beberapa komandan yang bercanda bahwa saya ingin menyewa sebuah pulau di Asia Tenggara dan berlatih dengan benar. Namun, sulit untuk menetapkan harga yang sesuai untuk pulau itu, sehingga kenyataannya dipertanyakan, lanjut Hankuk Ilbo. Yang ngelunjak ke Indonesia sampai nyelotok minta KF-21 Boramae dibayar pakai sewa pulau, Korea Selatan nyatanya cuma diam saja saat negeri jiran Malaysia menyodorkan opsi minyak sawit untuk bayar pesawat yang dibeli. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Defense Security Asia pada 11 Mei 2022. KI tidak masalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia yang mewajibkan sebagian pembayaran untuk pembelian 18 pesawat Fighter Lead-in Aircraft atau Light Combat Aircraft atau Fleet atau LCA untuk dilakukan secara counter trade dengan menggunakan minyak sawit atau produk hilir lainnya. KAI tidak punya masalah dengan memenuhi persyaratan seperti minyak sawit yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, kata Chief Financial Officer Kemalak System SDN BHD Mair atau B Iswandi Muhammad Syarif kepada Defense Security Asia. Kemalak System adalah mitra lokal untuk Korea Aerospace Industry. Iswandi juga mengatakan bahwa pembayaran tidak harus dalam bentuk minyak sawit atau crude palm oil, hanya karena ada 11 unsur produk akhir minyak sawit termasuk oleokimia, biodiesel, dan juga lainnya yang dapat dianggap sebagai bentuk pembayaran counter trade. Dikatakannya KI dan Kemalak System juga telah melakukan diskusi dengan Malaysia Palm Oil Board atau MPOB
Pemerintah telah menetapkan syarat pembayaran 18 pesawat Fleet atau LCA untuk Royal Malaysian Air Force atau RMAF dilakukan hingga 50% dalam bentuk produk kelapa sawit yang dihasilkan dari komoditas tersebut. Pengadaan 18 pesawat Fleet LCA untuk RMAF diperkirakan akan menelan biaya 4 miliar ringgit Malaysia dan dengan syarat itulah pembayaran pesawat tempur tersebut paling tidak 2 miliar ringgit Malaysia akan dilakukan lewat perdagangan barter atau reciprocal trade komoditas dan produk hilirnya. Konfirmasi dari mitra lokal perusahaan Korea Selatan tentang kesiapan mereka untuk menerima pembayaran hingga 50% untuk pembelian jet tempur dalam bentuk minyak sawit dan produk hilirnya sedikit banyak menjawab beberapa pertanyaan tentang kontra perdagangan isu.